Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat tim penilai kinerja Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Ibu Susi Lestari SPD MPD, Bapak Mardianto SPD MPD, yang kami ta'zimi dan kami harapkan barokahnya. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Bana Al-Mukarram Romo Kiai Haji Fuad Abbas SPDI, yang kami hormati Komite Sekolah SMP Ma'arif NU 2 Paguyangan, yang saya hormati pula Kepala Sekolah SMP Ma'arif NU 2 Paguyangan Bapak Lukmanul Hakim SPDI, rekan-rekan guru dan staf karyawan SMP Ma'arif NU 2 Paguyangan yang saya hormati. Tak lupa anak-anakku, siswa-siswi SMP Ma'arif NU 2 Paguyangan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya melaksanakan tugas sebagai Muratibul Awqat dalam acara pembukaan penilaian kinerja kepala sekolah, sungguh tak satu pun kata yang pantas dan indah manis berbunyi, melainkan ungkapan syukur dan puji kehadirat Ilahi Rabbi Allah yang Maha Suci, karena dengan berkat nikmat dan rahmatnya yang tiada henti, kami dapat berkumpul di aula SMP Ma'arif NU 2 Paguyangan tercinta ini. Yang kedua, semoga rahmat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari masa yang kelam menuju masa yang penuh damai dan tentram, bagaikan bulan purnama di tengah gelapnya malam penuh cahaya yang tak pernah pudar dan tak kunjung suram. Hadirin yang berbahagia, detik-detik waktu tengah berjalan, merayap namun pasti mengiringi langkah demi langkah, menghantarkan kita hingga pada pukul 8.40 adalah waktu yang cukup untuk membuka gerbang acara pembukaan penilaian kinerja kepala sekolah pada pagi hari ini. Maka sesuai dengan fungsi dan tugas saya sebagai Muratibul Awqat dalam acara ini, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, disusun dengan alunan suci ayat-ayat Al-Quran sebagai butir mata acara yang kedua. Adapun acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menempati tertib acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Acara yang keenam, doa penutup. Acara yang ketujuh, penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, marilah acara hari ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tiada aral melintang dan berkah adanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana salafus sholih. Al-Fatihah. Amin. Meningkat acara yang kedua, marilah sejenak kita dengarkan, kita resapi, dan kita hayati bersama mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Ellen. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله
Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepadanya disampaikan terima kasih. Titian acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ananda Della Maulida. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Kepadanya disampaikan terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Butir acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama atas nama Kepala Sekolah SMP Ma'arif NU 2 Pagiangan kepada Bapak Lukmanul Hakim SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Bapak Ibu tim penilai kinerja kepala sekolah yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin peserta rapat pembukaan penilaian kinerja kepala sekolah yang mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi yang sangat sehat, dalam kondisi keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi modal bagi kita semuanya mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian,
Hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang punya label penilai 2, itu adalah Ibu Susi Lestari SPD MPD. Beliau asli Pak Bejengan, Ibu apa terapan? Bejengan. Rumahnya di belakangnya ini ya, terminal lama. Di situ kalau mau mampir saja. Beliau juga sekarang punya usaha baru, namanya apa, Bu? Ya. Ada chicken di dekat PLN, itu punyanya Bu Susi, enak luar biasa. Dan yang sebelahnya lagi Bapak Mardianto SPD, beliau juga salah satu pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Rumahnya di dekat RSUD gitu, Bang. Nah, daerah RSUD di situ, Bapak Mardianto rumahnya di situ. Kalau mau mampir, ya mampir saja mau. Bu Susi ini dulu pernah Bu Susi merupakan pengawas manajerial di SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan. Rame-ramenya kurikulum 2013, saya ikut kecipratan keren oleh Bu Susi. Jadi waktu itu entah kenapa secara kebetulan saya ikut ditunjuk sebagai instruktur kurikulum 2013. Nah, di situ ada Bu Susi dan timnya, dan saya ikut ketularan keren sebagai instruktur kurikulum 2013. Beliau mata pelajaran bahasa Inggris dan lainnya, saya PAI dan lainnya. Jadi penuh keberuntungan saya waktu itu. Kemudian dengan Pak Mardianto itu dulu kita juga, beliau adalah pendamping di kegiatan Prodep lagi. Prodep 2016 ya, ini kan ikut. Itu waktu itu pengawas saya Pak Agus Sunarto, Pak Mardianto juga ikut. Nah, itu di situ juga saya banyak menimba ilmu dari kegiatan tersebut terkait dengan tata kelola sebagai kepala sekolah atau mengelola sekolah. Slide-nya bisa dianukan Mas Aik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dinilai kinerjanya seperti apa. Nah, ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan. Kamu saja yang terkait dengan SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan, itu berdiri pada tahun 2009. SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan itu berdiri pada tahun 2009. Kebetulan ini juga ada beberapa yang baru yang mungkin belum mengetahui tentang sejarah SMP. Saya sedikit bercerita tentang sejarah SMP dan bagaimana posisi saya di situ. Next. Ini saya, nama saya Lukmanul Hakim SPTI, lahir di Brebes 9 November 1980. Alamat saya dekat di sini, Desa Kedungeleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Pendidikan terakhir saya S1. Kemudian riwayat jabatan saya sejak 2015 sampai dengan 2022 sekarang. Next. Nah, ini profil sekolah yang saya ampuh. Namanya SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan, NPSN 20353972. Alamat Jalan Kedung Banteng, Kedungeleng, Paguyangan, Brebes. Tahun beroperasi 2009, izin operasional 9 Juli 2009. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara sejarah SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan, kita perlu sedikit flashback, hanya sedikit saja, untuk bagaimana memberikan positioning saya di SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan. Yang pertama, tahun 2009 itu saya baru pulang dari Semarang.
Kemudian saya diajak ngobrol sama panjenenganipun Kyai Fuad Abbas itu terkait dengan beliau punya ide gagasan. Nah, saya itu diajak ngobrol Lik, karena beliau manggilnya ke saya Lik pada gawe sekolah nang Bayu. Waktu itu saya belum begitu menanggapi secara serius karena memang saya merasa sepertinya sesuatu yang terlalu seperti apa gitu kita harus mendirikan sekolah. Karena waktu itu saya masih sebagai gelandangan di Semarang, ya menjadi mafia karya ilmiah, bekerja ini itu dan seterusnya. Kemudian Kyai Fuad ini rupanya orang yang ngeyel dengan keinginannya, sehingga beliau mencari bala bantuan untuk meyakinkan saya untuk bersama-sama merintis sekolah. Sehingga waktu itu beliau minta bantuan ke Bapak Budi Utomo almarhum. Waktu itu beliau masih di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes di bagian kurikulum kalau tidak salah. Kebetulan beliau orang sini. Itu untuk berbicara dengan saya, ngobrol dengan saya. Akhirnya malam-malam itu beliau nelpon saya terkait dengan itu. Dari situ saya masih belum sampai akhirnya kita adakan pertemuan-pertemuan kecil, dan pada akhirnya Juli 2009 dengan kita bicara itu di bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, di Juli kita memberanikan diri untuk membuka SMP Maarif NU 2 Pakuyangan. Nah, itu guru-guru pertama kita masih ada. Kemudian itu ruangan pertama kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 2009 sudah berjalan, kita menjadi kader karena apa? Pertama kali kita membuka itu ada 99 siswa yang masuk di SMP Maarif NU 02. Sebuah angka yang luar biasa, cantik secara formasi ya, 99. Dan 99 ini juga kalau kita perspektif religius juga bisa menjadi religius, perspektif juga bisa menjadi ini. Sehingga tahun 2010 kita kader. Kita hanya punya 2 ruang dan 1 ruang kecil. Akan dibawa kemana anak-anak kita yang 99 itu? Dan ketika nanti ada siswa baru akan seperti apa itu kan? Akhirnya 2010 itu kami berbicara dengan warga masyarakat, dan alhamdulillah antusiasme warga masyarakat luar biasa sekali untuk memang kepingin ada sekolah di sini. Yang kalian lihat ini adalah tanah ini sebelum ada ruangan itu. Itu adalah tebing yang itu bisa dilihat di belakang. Plong itu view diambil dari ini. Alhamdulillah pada akhirnya 2010 ada orang yang merelakan tanahnya untuk diwakafkan, sehingga alhamdulillah berbicara dengan masyarakat dan masyarakat Sengkuyung Rumojo, akhirnya kita dapat mendirikan 1 ruangan di SMP Maarif NU 02 Pakuyangan di sini. Ruangannya tempatnya yang sekarang jadi kantor TU dan kantor kepala sekolah. Itu adalah ruangan pertama kita dibangun bersama-sama masyarakat. Next. Nah, ini saya waktu itu terlibat juga dalam proses bareng-bareng kerja. Nah, itu posisi saya di sini ini adalah penggembira ya, yang rame-rame terkait dengan adanya SMP. Next. Nah, setelah semuanya berjalan, alhamdulillah kemudian
kami mengajukan izin operasional dan hadir tim verifikasi. Waktu itu Pak Baskoro kalau nggak salah itu ya. Ya Pak Baskoro. Kemudian Haji Ripno mendampingi karena waktu itu beliau masih di SMP 1 Pakuyangan. Untuk sini karena Haji Ripno juga punya ikatan kultural dengan kami, akhirnya beliau ikut mendampingi ke sini terkait dengan verifikasi. Nah, karena memang bangunannya sudah ada seperti itu, kata Pak Baskoro, ini sudah benar-benar temenan ini, sehingga itu sudah bulan Juli Agustus ya. Lalu izin operasional diterbitkan, surut terbitnya tanggal 9 Juli 2009. Padahal itu sudah bulan Agustus, September kalau nggak salah ya, di bulan Septembernya. Yaudah, ini surut saja karena nanti akreditasinya biar nggak buat gitu. Nah, akhirnya next. Sering berjalannya waktu, kami terus berbenah melakukan pembenahan dan ini adalah evolusi atau bagaimana SMP Maarif itu bergerak. Next, selanjutnya kita sudah mulai bisa menata 2012 kami dapat bantuan hampir 1, sekian M dari pemerintah pusat PAK waktu itu. Dan next, akhirnya kita punya gedung seperti yang sekarang ini. Itu seperti itu terkait. Jadi kalau kita melihat sejarahnya SMP Maarif Endonel 2 Pakuyangan, karena ini yang sedang dinilai saya, maka sebenarnya saya waktu itu hanya penggembira saja. Jadi sampai SMP Maarif Endonel 2 Pakuyangan ini berdiri seperti ini, dilalah saya didukung oleh orang-orang yang luar biasa ya. Dewan guru yang dari awal mendukung kami, mereka sudah sangat luar biasa dalam berkontribusi terhadap perkembangan SMP Maarif Endonel 2 Pakuyangan. Dan di situ saya hanya kalau tanpa mereka, tanpa dukungan mereka, otomatis karena waktu itu saya masih lulusan SMA, waktu itu saya belum S1, berarti saya masih SMA. Kemudian juga dibantu oleh tenaga-tenaga dari luar, khususnya Jibril Bas yang sudah menyokong ini semuanya luar biasa. Karena di awal-awal berdirinya kita masih belum punya bos, itu kita cekak-cekot sana sini. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Kemudian pada akhirnya kami dapat meluluskan siswa di tahun 9, 10, 11, 12 ya, 2012 kita dapat meluluskan siswa kita melaksanakan ujian, walaupun ujian pertama waktu itu masih induk, dan alhamdulillah kita dapat lulus. Dan sedikit tentang SMP Maarif Endonel 2 Pakuyangan, next. Nah, ini visi misinya SMP Maarif Endonel 2 Pakuyangan. Yang pertama, terbentuknya generasi yang beriman dan bertakwa, berwawasan kebangsaan, peduli lingkungan, serta unggul dalam prestasi. Nah, ini visi ini selaras dengan, tentu nanti akan selaras dengan visi saya. Terbentuknya generasi yang beriman dan bertakwa. Ini selaras karena kami adalah sekolah yang berbasis pesantren. Jadi untuk saat ini 50% siswa kita adalah santri yang mondok di pesantren. Banyak yang dari Banyumas, Pemalang, Tegal, dan seterusnya. Beruntung sekali mereka yang bersekolah di sini karena kita punya konektivitas yang cukup luas, karena banyak sekali siswa-siswi yang berasal dari siswa-siswi yang berasal dari tempat yang berbeda. Berwawasan kebangsaan, peduli lingkungan, serta unggul dalam prestasi. Ya, itu yang menjadi visi kita di SMP Maarif Endonel 2 Pakuyangan. Penjabarannya tentu akan sangat lama sekali, sehingga kita next.
Nah, ini proses pembelajaran di SMP Ma'arif Ainul Dua Pembiakan. Sebenarnya saya itu tadi sudah bikin slide yang cukup lumayan dan saya sudah punya rencana-rencana, tapi Allah berencana lain. Komputernya ada sedikit masalah sehingga tadi pagi saya pagi-pagi harus bikin slide baru. Ini saya cabut-cabut. Nah, ini proses pembelajaran bahwa SMP Ma'arif Ainul Dua Pembiakan. Saya sangat terpengaruh dengan pemikirannya. Jadi begini, ada beberapa hal yang menurut saya gamis di pendidikan kita ya. Jika sekarang kita sudah mulai sedang akan membenahi itu. Begini, pendidikan di Indonesia itu ketika saya salah satu termasuk yang sangat mengagumi tokoh pendidikan kita, yaitu di pendidikan formal itu ada Ki Hajar Dewantoro yang terkadang kita melupakan filosofi pendidikannya. Begini, kita tahunya Ki Hajar Dewantoro itu trilogi pendidikan apa? Ing Ngarso Sutulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Padahal itu sebenarnya untuk siapa? Trilogi pendidikannya, pemikirannya Ki Hajar Dewantoro itu, dunia pendidikannya seperti itu untuk siapa? Untuk guru kan, untuk pengajar kan. Yang untuk siswanya mana? Seperti apa? Kita terkadang lupa. Jika kita menjadi agak sedikit ini. Nah, saya termasuk membaca beberapa karya-karya beliau terkait dengan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut beliau itu adalah apa? Karena waktu itu beliau di masa kemerdekaan menjadi manusia yang merdeka. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Implikasinya apa? Orang menjadi sehat dan selamat, kata beliau. Sehingga kemudian dalam prosesnya ada satu lagi yang penting, bahwa Ki Hajar Dewantoro itu selalu mendengungkan filosofi 4 atau 3 dinding. Jadi pendidikan itu tidak boleh ditutup secara keseluruhan di dalam kelas. Misalnya kita tidak pernah membawa peserta didik kita untuk berpikir tentang konteks di dalam pendidikan di luar. Jadi filosofinya kata Ki Hajar Dewantoro itu, kita tidak boleh melakukan pendidikan itu, kita harus melaksanakan pendidikan itu dengan konsep 3 dinding. Jadi ada satu dinding yang terbuka untuk kita dapat melihat. Masalahnya seperti ini. Orang belajar matematika, misalnya tentang persamaan kuadrat X plus 1 dan seterusnya. Bayangkan hari ini persamaan kuadrat yang kita pelajari itu, kita pernah tahu nggak fungsinya apa sih? Apa yang kita dulu belajar X kuadrat, belajar X plus Y sama dengan 3. Kita nggak pernah mengkontekstualitaskan pendidikan kita. X kuadrat plus Y kuadrat itu sebenarnya apa sih fungsinya? Kedepan itu seperti apa? Nah, pemikiran saya tentang pendidikan itu, saya kepengennya pendidikan itu setiap segala sesuatu itu kontekstual. Ketika kita belajar tentang meninggalnya Ki Hajar Dewantoro tahun sekian, bukan tahunnya yang kita pentingkan, tapi sosok Ki Hajar Dewantoro-nya dan pemikirannya. Sehingga saya sangat protes sekali ketika ada soal kok berhenti pada pengetahuan yang seperti itu. Jadi nggak ada Ki Hajar Dewantoro itu untuk apa? Kenapa beliau itu hidup? Kenapa beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional? Siapa pahlawan nasional di bidang pendidikan? Kita jawab Ki Hajar Dewantoro. Kita tidak pernah berpikir bagaimana Ki Hajar Dewantoro sampai pada langkah di mana menjadi seorang pendidik atau pahlawan.
Nah, oleh karena itu maka beberapa proses di SMP Ma'arif N02 Pakuyangan itu ya seperti ini. Ini ada proses pendidikan yang dimana anak-anak itu dibuatkan sebuah proyek di mana dia dikenalkan dengan sesuatu yang kontekstual ya, dengan zaman sekarang. Next. Ini penelitian di laboratorium IPA. Next. Ini di perpustakaan yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar di perpustakaan. Next. Karakter religius yang kami bangun di sini tentu sudah untuk berbicara masalah karakter religius, insya Allah kita sudah terbiasa di sini karena di sini adalah pesantren. Bahkan kalau pesantren itu lebih ekstrim lagi, lebih jawani lagi. Kadang anak kalau masuk ke ruangannya kiai saja harus ngesot ini dan seterusnya, itu menjadi bagian dari karakter building yang terapkan di pesantren. Next. Ini kami juga tidak jarang melakukan pameran secara sederhana di kelas untuk menampilkan produk-produk yang sudah kami buat. Ini sudah berkali-kali kami lakukan dan masih berjalan. Ini adalah produk-produk souvenir-souvenir yang dibuat oleh siswa untuk dipamerkan di siswanya sendiri dan kami sudah. Nah, ini adalah nampak tilas perjalanan kami. Bapak Ibu, kami dulu sekolah di luar itu jalan lewat sawah. Nah, ini adalah merupakan kegiatan napak tilas akan melaksanakan upacara hari santri di Pakuyangan. Itu kami kesananya itu jalan lewat sawah. Tujuannya apa? Napak tilas perjalanan kami dulu sebelum ada SMP di sini. Itu anak-anak SMP itu kalau kalau sekolah itu bisa di Pusponegoro, bisa di SMP Pagojengan pun masih ada yang jalan. Mungkin kalau zamannya Pak Irma masih jalan ya ke SMP Pakuyangan sambil bawa kayu bakar. Iya, masih jalan sampai Gojengan dari sini. Dan itu napak tilas untuk mereka supaya mereka flashback ke belakang. Oh iya, ternyata kita sudah dimudahkan dengan hal-hal seperti ini. Next. Karakter kebangsaan tentu saja kami menjadi bagian dari upacara bendera Agustus di bergantian dengan SMP 3, biasanya di Kedungoleng. Biasanya kami menjadi petugas di Desa Kedungoleng bergantian dengan SMP Negeri 3 Pakuyangan, dan itu menjadi bagian dari kami untuk melaksanakan karakter-karakter pendidikan, khususnya karakter cinta tanah air. Next. Nah, satu yang kami juga tekankan di SMP Ma'arif N02 Pakuyangan, guru itu harus menjadi idola bagi siswanya. Maka kalau siswanya keren, gurunya juga harus keren. Ini yang kami lakukan di SMP. Jadi kalau siswanya bisa games ini itu, kita juga harus bisa. Siswanya bisa main musik seperti apa, kita harus lebih keren dari mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mengidolakan kita, sehingga menjadi guru yang inspiring atau guru yang memberikan inspiratif. Sehingga di sebelahnya itu guru bertugas sebagai petugas upacara. Itu nggak cuma ngomong-ngomong aja. Kita sering sekali melakukan di momen-momen tertentu itu guru yang dijadikan sebagai petugas upacara. Saya kadang sebagai kepala sekolah menjadi petugas pembaca undang-undang, kadang-kadang juga menjadi ajudan Pancasila dan seterusnya. Nah, itu kita hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah contoh yang bisa melakukan dan dilakukan apa yang kami perintahkan kepada mereka. Next. Nah, ini pada akhirnya kami prestasi ya seperti ini. Kami karena saya sebenarnya pernah di sini OSN tahun 2000 berapa itu kita tembus di kabupaten untuk mata pelajaran IPS. Tapi karena waktu itu ada 3 nilai sama, entah karena apa siswa kita yang tidak
terbawa waktu itu untuk mata pelajaran IPS, yang tidak terbawa ke provinsi, karena yang terbawa ya SMP 1 dan SMP 1 dan SMP 1 mana gitu saya nggak tahu, karena ada 3. Jadi karena kami swasta sendiri waktu itu nggak tahu apa karena umur atau apa sehingga tidak terbawa ke provinsi. Next. Ya, tingkat provinsi kami biasa di sini yang paling sering kita berangkatkan itu atlet senam. Untuk kabupaten dan provinsi sudah lumayan banyak medali yang kita dapat di cabang senam dan lain-lain. Next, selesai. Alhamdulillah. Jadi saya sudah mempersiapkan, tapi hasilnya ini yang tadi dapat saya berikan terkait dengan slide-nya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang sudah kami perbuat, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiqna li thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Sebelum meningkat sambutan yang kedua, marilah kita saksikan persembahan dari siswa-siswi SMP Ma'arif NU 2 Paguyangan yang akan menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar. Kepada lagu paduan suara dipersilakan. Stay. Pastikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat dari Kepala SMP Ma'arif NU 2 Pilihan, yang terhormat Bapak Yayasan, yang kami hormati rekan saya Ibu Susi Lestari, yang terhormat Bapak Ibu guru, staf usaha dan seluruh karyawan SMP Ma'arif NU 2 yang kami banggakan, siswa-siswi SMP Ma'arif NU 2 Pilihan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam suatu kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2021. Jadi PKKS ini sebenarnya PKKS tahun 2021, tapi dilaksanakan di tahun 2022. Sebenarnya dilaksanakan sekitar bulan November Desember, tapi karena suatu hal luntur di bulan Januari. Jadi sekali lagi marilah kita bersyukur bahwa siang hari ini kita mendapatkan nikmat yang besar, bisa bersilaturahmi, bisa kumpul, bisa saya dan Bu Susi melaksanakan tugas di sini. Kita diberi kesehatan, macam-macam nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru dan siswa, saya Bapak Mardianto dengan Bu Susi Lestari datang ke sini itu pertama dulu saya mohon pamit datang sini melaksanakan tugas. Saya diberi tugas, jadi saya dengan Bu Susi diberi tugas oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes untuk melaksanakan PKKS. Dasar beliau memberi tugas pada kami berdua ini, dasarnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021. Jadi Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021, Pasal 10 Pasal 11, yaitu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi itu yang mendasari kami diberi tugas itu. Di pasal 10 dan pasal 11 itu dikatakan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan setahun sekali. Ya, di Permendikbudnya baru kemarin tahun 2021 Pak. Jadi ini insya Allah tahun depan seperti ini lagi Pak. Makanya nanti Bapak kepala sekolah termasuk Bapak Ibu guru semuanya dalam bekerja harus punya bukti fisik. Ya, memang melaksanakan begitu, tapi bukti fisiknya harus ada sebagai bukti untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah yang melalui tugas-tugas kami ini mengawas untuk melaksanakan tugas. Jadi mudah-mudahan sini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang visi misinya, tentang profil sebagian yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan betul-betul nanti ini sekolah yang sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai. Nah,
Mudah-mudahan seperti itu. Makanya perlu dukungan Bapak Ibu guru dan siswa-siswi semuanya. Dan saya dengan Bu Susi Lestari ini datang ke sini ingin kelancaran, ya tentunya mohon bantuan Bapak Ibu guru serta staf tata usaha atau yang lainnya biar pekerjaan saya di sini lancar. Nah, saya ingin minta ini, tunjukkan ada, saya tunjukkan ini, tunjukkan ini, tunjukkan ini. Jadi semuanya itu kalau kerjasama insya Allah lancar. Bisa PKK-nya bisa cepat Pak. Ya, harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah, kepala sekolah keinginannya bagus. Dari tadi contoh pidatonya, kalau bahasa yang sekarang kepala sekolah inginnya itu kalau pembelajaran sertifikatnya tinggi OS. Nah, jadi tidak hanya teorinya saja, tapi teori ini kita harapkan bagaimana. Tadi bilang persamaan kuadrat, tidak hanya persamaan kuadrat, tapi gunanya untuk apa? Maksud sebenarnya itu tingkat tinggi OS. Nah, ini tantangan buat Bapak Ibu guru semuanya. Apa yang disampaikan kepala sekolah mudah-mudahan menjadi pedoman. Nah, dan nanti anak-anak sudah diberi bekal mulai guru-gurunya untuk bisa belajar dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepala sekolah nanti tercermin dengan administrasi yang ada dalam setahun kemarin. Jadi ini penilaiannya sebenarnya tahun awal 2021 Januari sampai Desember 2021. Nah, nanti awal Januari ini 2022 sampai Desember 2022 itu nanti penilaian kan. Nah, jadi ini mohon untuk menjadi perhatian supaya persiapan secara bukti fisik harus ada. Tadi salah satu contoh dengan foto-foto itu tinggal nanti ditandai dengan administrasi yang lain. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ini saya mohon rekan saya Bu Susi untuk memberi tambahan dalam sambutan ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Hargana, Bapak Kepala SMTS SMP Ma'arif NU 2 Pabianan, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya beserta Pak Mardianto diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam rangka kami melaksanakan tugas penilaian kinerja kepala sekolah. Saya menambahkan saja tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mardianto tentang tugas kami dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan kegiatan PKKS ini. Perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa mulai tanggal 11 sampai dengan nanti tanggal 31 serentak di seluruh Kabupaten Brebes dilaksanakan kegiatan PKKS untuk tingkat SMP. Kalau SMA dan SMK itu sudah dilaksanakan bulan November dan Desember karena itu wewenangnya provinsi. Nah, terkait kegiatan ini Bapak Ibu, tugas kami di sini nanti 1 hari, yang mudah-mudahan tidak sampai siang. Kemudian penilaian ini adalah penilaian tahun 2021. Jadi berkas yang dilihat itu nanti sebagian besar adalah dari semester 1 tahun ajaran 2020-2021 dan semester 2 ya, dan semester 1 tahun ajaran 2021-2022.
Itu nanti kebanyakan dokumen yang kami lihat dari 1 tahun kemarin 2020. Kemudian penilaian ini bisa menjadi cepat, bisa juga menjadi lambat. Segala penilaian, baik itu penilaian kinerja guru, PKKS ataupun akreditasi. Ya. Tinggal Bapak Ibu maunya cepat atau lambat. Oke. Cepat itu bisa 2. Manakala dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi atau yang harus sesuai dengan instrumen ada semua. Ya. Di situ kemarin saya sudah nge-share bahwa sekolah untuk mengadakan penilaian diri. Kalau akreditasi juga kan menilai dia ya, menilai diri sendiri dulu. Dan di situ mungkin nanti nilainya 4 semua ya. Nah kalau itu sudah didukung dengan dokumen yang ada, maka cepat, tinggal coret-coret ada semua sih lengkap ya. Nah bisa cepat juga manakala kami datang di sini tidak ada apa-apa semua ya. Dokumennya tidak ada, diminta ini nggak ada, coba ada FPP nggak ada, daftar nilai nggak ada dan sebagainya, itu saya ulang basi cepat. Ya. Nah yang menjadi lama ini ada tetapi paling kecil ya. Kemudian ada kata SP-nya mana? Bu, belum di-print, nanti menunggu nge-print dulu. Setelah ditunggu lama kemudian maaf flash disknya ketinggalan di rumah. Nah ini yang menjadikan lama ya. Mudah-mudahan sepertinya di sini kelihatannya cepat Pak Mar karena tumpukan dokumennya sudah banyak di sini. Nah, kami benar di sini tidak mencari kesalahan Bapak Ibu ya. Kami ditugasi untuk melihat kekurangan ya. Mana-mana yang perlu dibenahi, mana-mana yang perlu diperbaiki ya. Terkait dengan administrasi tentu saja. Dan penilaian ini nanti akan dilihat ya. Kita tahu bahwa penilaian itu berjenjang dari mulai Bapak Ibu dulu ya, disupervisi ke dalam kelas atau penilaian kinerja kelas guru ya. Itu kan 1 semester 1 kali. Nah, ini juga ada pelaksananya, ada respondennya. Tentu saja pelaksananya kepala sekolah ataupun juga guru yang ditunjuk untuk membantu kepala sekolah menilai kinerja guru atau mensupervisi guru dalam proses pembelajaran ya. Jadi nanti akan kami lihat ada SK-nya enggak ya, ada bukti fisik pelaksanaannya enggak ya, kemudian ada programnya tidak. Nah ini pada penilaian kinerja kepala sekolah nanti ya. Pada saat dengan dinilai supervisi atau dinilai kinerja gurunya kan ada dokumen yang harus disiapkan, kemudian ada observasi pada saat Bapak Ibu mengajar di depan kelas. Nah ini nanti dokumen itu menjadi salah satu komponen penilaian dalam kinerja kepala sekolah, terutama pada komponen supervisi. Ini gurunya disupervisi apa enggak? Ada programnya, ada pelaksanaannya, ada hasilnya, ada tindak lanjutnya, ada apa tidak. Nah, manakala itu nanti kami temukan semuanya ya berarti kan lengkap cepat ya. Kalau masih ada sebagian yang belum nanti menjadi catatan bagi kami, terutama adalah diri saya yang mungkin masih menjadi pengawas manajerial di sini, sehingga untuk pembenahan dan juga catatan bagi kita semua kekurangannya apa. Nah terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah ini ada beberapa responden ya. Dalam hal ini tentu saja kepala sekolah tidak menjadi responden, lawang yang dinilai beliau ya. Kemudian ada menggunakan beberapa teknik, bisa observasi, kemudian bisa juga telaah dokumen, juga wawancara dengan Bapak Ibu. Nah, setelah ada PKG, kemudian penilaian kinerja kepala sekolah, menginjak ke penilaian satuan pendidikan. Ya. Ini saya menyinggung sedikit tentang akreditasi, ya, di mana di komponen akreditasi pun nanti ya ada dokumen PKG-nya, ada dokumen PKKS-nya, ya, kemudian sampai dengan pada penilaian seluruh komponen yang ada pada satuan pendidikan itu. Kalau penilaian akreditasi itu 5 tahun sekali. Di sini terakhir tahun berapa ya teman-teman? 2017 dengan kriteria B ya.
2017 berarti masih menggunakan instrumen lama ya. Kalau sekarang nanti instrumennya baru 2020 ya, hanya 4 komponen. Nah, tugas kita di sini juga nanti akan ke situ ya, karena komponen yang paling besar adalah komponen mutu lulusan, itu 30%. Kemudian komponen mutu guru 25%, proses pembelajaran, dan yang keempat adalah manajemen sekolah. Kalau kemarin dulu 8 standar ya, jadi standar isi proses dan standar sampai dengan standar penilaian. Jadi itu nanti penilaian untuk akreditasi ke depan. Nah, sistem penilaian yang sekarang juga nanti kalau yang terutama kalau sekolah yang sudah berkriteria A atau unggul itu sudah tidak perlu diakreditasi ulang, manakala tidak ada hal-hal seperti halnya mungkin yang paling fatal adalah pelaporan dari masyarakat, ada hal-hal yang kurang baik, itu sekolah ini minta diakreditasi ulang seperti itu manakala sudah akreditasinya A. Dan sekarang sudah menggunakan sistem dashboard penilaiannya. Jadi sekolah ini mengalami kenaikan, stabil atau penurunan ya. Beberapa sekolah yang sudah berakreditasi A itu kemarin sudah mendownload sertifikat yang harusnya 2020 selesai, kemudian sudah secara otomatis sertifikat itu perpanjang oleh sistem ya dari PNSM itu sampai dengan 2025, ada yang 2026 tergantung pada masa penilaiannya. Nah, ini kami kemarin mendapat informasi bahwa ada sekolah tertentu yang nilainya 94 ya. Kemudian pada dapodik, pada sistem itu mengalami kenaikan. Setelah di download sertifikatnya sudah otomatis menjadi 95, ada naik 1 ya. Berarti ada kenaikan ya di segala komponen di situ. Ini tidak perlu akreditasi ulang. Nah, bagaimana dengan sekolah kita yang belum A ya? Ini makanya saya pesan ini kepada operator supaya selalu update ya, aktif untuk di dapodiknya, karena nanti dashboard pada sistem A itu melihatnya dari dapodik ya. Kalau stabil saja berarti ya nilainya ajib seperti itu. Kalau mengalami penurunan sudah pasti ya akan diakreditasi ulang ya. Kalau mengalami kenaikan misalnya di sini dalam waktu 1-2 tahun ya, kemudian kok dari segi sarnas, mutu gurunya, mutu lulusannya dan sebagainya mengalami kenaikan, ini di sekolah akan ditawarin ya, gimana sekolah B baik apa C saja ya, atau mau meningkat, karena pada sistemnya ini sudah mulai ada peningkatan. Kalau misalnya sekolah sudah cukup C saja gitu ya, tidak masalah ya. Kemudian tetapi di sini sertifikat tidak bisa berubah nilainya ya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan itu kita dari hasil penilaian ini, penilaian PKG, kemudian kinerja kepala sekolah, kemudian sampai dengan pada penilaian akreditasi semakin baik, sehingga nanti sekolah kita ini di SMP Ma'arif NU2 ini bisa menjadi nilainya lebih baik ya, kemudian menghasilkan mutu lulusan yang lebih baik lagi. Saya sangat ikut berbangga tadi melihat tampilan beberapa siswa ya yang sudah banyak, karena sekarang di sini yang dituntut adalah karakter ya. Nanti akan kita lihat bagaimana dokumen yang ada. Kemudian sebelumnya kami berdua mohon maaf barangkali kehadiran kami berdua nanti banyak menyita waktu Bapak Ibu ya, sampai dengan selesai kegiatan ini. Dan nanti setelah kami selesai ada beberapa waktu untuk memberikan refleksi ataupun masukan ya Bapak Ibu. Saya kira demikian saja yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepadanya disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, meniti acara yang keenam adalah doa penutup yang akan dihaturkan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Fuad Abbas SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada Bapak Ibu di penilai. Tadi sebelum acara dimulai, Bapak Kepala Sekolah memberikan artinya sesuatu kalau mau nambahin ya monggo, asal jangan kepanjangan. Maka di sini saya akan menambah sedikit menanggapi tadi bahwa saya itu memang orangnya ngeyel. Nah, tapi saya juga betul itu orangnya nekat gawe sekolahan. Selama 2 tahun masih ujian di pondok pesantren, tempatnya di sana, di itu sebelah itu yang Bapak lewat tadi di sana. Akhirnya dengan kengeyelan saya header sendiri. Akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Saya datang ke Mbah, begitu. Mbah, ini bagaimana sekolah sudah seperti ini, peminat sudah sedemikian banyak, begitu. Tapi tempatnya langka. Nah, sendiri ya. Nah, alhamdulillah dengan entengnya. Jadi sekarang Bang yang menangkan atas namanya si Hyunge ini ngeriku. Nah, akhirnya diberi tanah 650 meter persegi begitu. Nah, kemudian ternyata setelah dibuat-buat dan masyarakat begitu antusiasnya begitu, nah, kurang begitu ya. Akhirnya semuanya jadinya sampai dari sana sampai ke sungai. Nah, itu bahasanya alhamdulillah amok sekali. Nah, dari siapa bilang enggak? Dialah ya bapaknya ini sendiri, maksud saya begitu. Nah, karena ibu saya itu ya kakaknya ini begitu. Nah, tapi mbaknya pernah pesan pada saya sebelum meninggal begitu, bahwa sekalipun pernah tua, tapi umur di aku titip bagus coba dibimbing, begitulah pesan daripada mbah saya. Namanya Mbak Haji Fatoni, yang tidak lain adalah bapaknya Bapak Hakim sendiri. Oleh karena itu saya mohon kepada semua yang ada di sini mendoakan semoga beliau berdua, Bapak Haji Fatoni dan Ibu Aida, di kuburan sana diberi kelapangan, nah, diberi pahala yang melimpah, jembar kuburannya, diampura dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, perlu saya sampaikan kepada tim penilai bahwa kami termasuk sekolahan yang terkena dampak menjadi korban P3K. Ada 8 guru yang sudah mengambil di sini, berapa? 6 guru begitu yang sudah mengambil di sini begitu. Kemudian angkat ikut berjaring P3K. Satu sisi bergembira, alhamdulillah. Sisi yang lain innalillah. Gitu. Maka dengan kemungkinan seperti ini, ya saya yakin bapak-bapak itu bisa menyampaikan aspirasi di sinilah. Bu, ya nanti kalau sudah permanen begitu, SK-nya dikembalikan ke sekolah sini lagi, begitu. Dan ini orang tadi itu seperti itu. Nah, karena ya dengan adanya ini kami kelimpungan. Nah, kurang matematika, kurang IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa dan lain-lainnya begitu. Nah, itulah keluh kesah saya yang perlu saya
sampaikan dan mohon dicatat itu sebagai aspirasi dari kami, itu mohon dijuarakan di atas sana biar ada kebijakan. Nanti kembali ke kelas masing-masing begitu. Tapi yang seperti ini juga membawa berkah sih, ada guru lain jadi bisa ikut nimbrung. Tapi jangan dulu ya. Nanti yang sudah datang ke sini, bahkan kayak kecil mainnya sudah dapat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya. Maaf dengan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa. Kita mohon kepada Allah agar apa yang kita usahakan ini menjadi satu amal baik yang diterima oleh Allah dan dapat menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiqina wa karimina turina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azmalik. Allahumma Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman sahiha wa amalan maqbula wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma yassir lana umurana umuriddin wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umur ta'lim wa tarbiyah wa dakwah islamiyah bima hadilana ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir innaka ala kulli qadir. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'rab. Allah ya Allah Rabbana balligh maqasidana wa maqasid man hadar bi hadzal majlis wa ighfir lana ma madha ya wasi'rab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Kepadanya disampaikan terima kasih. Acara yang ketujuh adalah penutup. Saya sebagai muwakilul awwal dalam acara ini, bila mana terdengar kata yang tak pantas, terlihat tingkah yang tidak sopan, maka dengan sepenuh hati dari hadirin sekalian, saya mohon dialirkan lautan ampunan dan samudera maaf. Ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.